Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Sidik Maisa, mahasiswa PPG guru tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Stikip PGRI Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25170995. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Hadirannya. Ada yang hadir hari ini? Ada. Mana sih kami? Ada yang tahu kemana? Tidak tahu. Sebelumnya belum ada, nggak ada pemberitahuan? Nggak. Randi? Tidak ada, Pak. Tidak ada juga? Iya. Tidak ada pemberitahuan? Tidak. 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 Ada lagi yang hadir? Ada. Mahmudah Rizki. Mahmudah Rizki. Ada yang tahu Mahmudah Rizki kemana? Tidak tahu. Tidak tahu juga? Tidak. Oh, berarti 3 orang yang hadir hari ini? Iya. Manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Sebelumnya, materi minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Ekonomi. Baik. Ada yang tahu apa itu ekonomi? Ya, Al-Bishari. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikon. Aikon berasal dari 2 kata, yaitu aikos yang berarti rumah tangga dan nomor yang berarti peraturan. Ya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Tepuk tangan untuk Al-Bishari. Gambar, coba perhatikan anak sekalian. Di sini banyak gambar ya, gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yaitu ada makanan, rumah, pakaian, komputer, handphone, iPhone, mobil, kereta, mobil juga, dan juga kendaraan apa ini? Roda 3, becak ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak kasih ke kalian dulu. Nah, pertanyaan, jika kalian memiliki uang 50.000, kebutuhan mana yang akan kalian pilih terlebih dahulu dari foto, dari gambar tersebut? Mana yang kalian pilih terlebih dahulu? Nomor 1. Nomor 1. Apa itu? Makanan. Mengapa kalian pilih makanan? Ada yang tahu? Karena makanan adalah kebutuhan yang paling utama. Ya. Mau menyampaikan ke kalian tujuan pembelajaran dan alur kegiatan. Ini sebelum kita memasuki jauh,
tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, kalian mampu menjelaskan konsep kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dan yang keempat, menyusun skala prioritas sederhana berdasarkan studi kasus yang nantinya akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, ada sedikit penyampaian. Kalian harus bisa bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 5, tapo 5 3 kali. Ya, duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. So, kita selanjutnya materi yang tadi, manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan bersifat mutlak atau wajib dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup atau menurunkan kualitas hidup secara drastis. Contohnya, makan dan minum. Betul? Betul. Betul. Tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya berdasarkan intensitasnya, kebutuhan itu ada 3: primer, sekunder, tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer? Ya, Alfi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama. Ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama. Kebutuhan sekunder, apa itu sekunder? Kebutuhan sekunder, ada yang tahu? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mana setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ada yang tahu? Coba, Kelly. Kebutuhan sekunder ada 4, yaitu kuota internet, perbaikan standar budi, meja kursi, televisi. Ya, termasuk kebutuhan sekunder. Rumah mewah. Rumah mewah. Ada lagi? Perhiasan mewah. Ya, perhiasan mewah. Yang segala-segala yang mewah itu sudah masuk kategori kebutuhan tersier. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, keinginan. The want. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki atau dicapai manusia untuk menambah kenyamanan, kesenangan, atau kepuasan dalam hidup, namun bersifat tidak mengikat atau tidak mutlak. Jika keinginan tidak terpenuhi, kelangsungan hidup tidak akan terancam. Keinginan biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan gaya hidup. Contoh, telepon genggam, model terbaru. Kebutuhannya adalah alat komunikasi. Keinginannya adalah model terbaru. Mobil mewah, kebutuhannya adalah transportasi. Keinginannya adalah mobil mewah. Liburan ke luar negeri. Perbedaan utama antara kebutuhan dan keinginan terletak pada urgensinya. Kebutuhan bersifat mendesak, sedangkan keinginan bersifat pelengkap. Jadi itu tadi ya, yang pertama tadi adalah kebutuhan dan juga keinginan. Jadi kalau tadi kebutuhan tidak terpenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kalau kita tidak makan bagaimana? Akan lemas, akan mati.
mati. Contohnya seperti itu ya kan, sederhananya seperti itu. Kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan atau scarcitas adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, manusia maupun modal, tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah masalah ekonomi fundamental yang memaksa manusia untuk membuat pilihan. Pengembang di lingkungan kalian sehari-hari? Beras, Pak. Mulai langka ya? Ya. Apalagi? Minyak. Ya, gas, Ya, dan gas. lain sebagainya. Skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah daftar yang berisi urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari yang paling mendesak atau penting hingga yang kurang penting. Jadi kita harus pandai memilih ya kebutuhan kita. Skala prioritas dibuat sebagai solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan. Ya, video informasi yang nanti akan bisa kita pelajari. Di pasar tradisional Sukoharjo, Kota, Jawa Tengah mengalami kenaikan, namun angka penjualan masih belum berpengaruh. Pedagang beras mengatakan kenaikan sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Meski tidak besar, saudara, kenaikan terus terjadi, mulai dari 500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras. Kini harga tertinggi berada di kisaran Rp14.500 per kilogram. Berarti semua jenis beras naik. Setelah yang hampir sama sebenarnya tidak naik. Sementara itu di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga mengantri untuk bisa membeli beras di pasar murah yang dilaksanakan pemerintah Kota Bau-Bau. Pasar murah ini menjadi hiburan masyarakat, saudara, karena melonjaknya harga kebutuhan pangan di pasar. Kegiatan pasar murah ini diharapkan bisa menekan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama beras di pasar. Sejumlah daerah tanah air alami kenaikan beras lalu bagaimana? Dengan Semarang, Jawa Tengah, kita akan pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Ginarina dan kamera Pramayuda Febriana di sana. Selamat siang Ginari, bagaimana pantauan harga beras di pasar Bulu Semarang? Video ini apa masalah yang kalian lihat di video ini? Kenaikan beras. Di mana? Di berbagai daerah. Yaitu kebutuhan pokok. Kenapa bisa mengalami kenaikan? Karena gagal panen. Bahan pokok sedikit ya, sedangkan kebutuhan manusia semakin atau konsumen semakin maka daripada itu harga menjadi naik. Berapa kisaran harga naiknya? Sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per kilogramnya. Itulah masalah tentang kelangkaan. Beras apa? Beras bulog. Ada lagi? Contoh-contoh? Minyak. Ya betul. Minyak kebutuhan juga ya, utama ya. Tadi kan akan memberikan kepada kalian studi kasus. Kerjakan secara kelompok, diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, pisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, tentukan apa yang harus diprioritaskan dan berikan alasannya. Ya, dari nomor 1 sampai 10 tentang kebutuhan. Jelaskan unsur kelangkaan dalam kasus tersebut. Ya, buat poster strategi mengatasi keterbatasan sumber daya.
Bisa semuanya? Bisa. Oke, Bapak bantu. Silakan kerjakan. Ada yang mau bertanya? Silakan tanyakan saja. Ya, Naila. Apa itu? Kebutuhan primer. Ya, betul. Buat tentukan prioritasnya dan berikan alasannya. Alasannya apa? Ini tadi ya, berat dan mau. Tulis di bawahnya aja. Yang diprioritaskan. Tuh. Prioritaskan dulu. Siapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ini. Mana kelompok 2? Tidak jelaskan sebelah dalam kelompok tersebut. Yang mana tadi? Contoh yang seperti ini tadi, macam video tadi yang kita lihat. Contoh, ya, silakan bahan pokok makanan. Ya, silakan untuk kelangkaan kelompok tersebut. Kemudian jelaskan untuk kelangkaan kelompok tersebut. Jadi, mana dulu yang akan mau maju? Kami. Kelompok 1. Ya. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang studi kasus. Ya. Apakah itu? Penjelasannya tadi. Keluarga Budi memiliki penghasilan Ya. terbatas. Pada awal bulan terdapat kebutuhan: 1. Beras dan lauk seharga 300.000. 2. Kuota internet seharga 50.000. 3. Perbaikan sandal Budi seharga 20.000. 4. Meja kursi seharga 500.000. Yang termasuk kebutuhan primer adalah beras dan lauk, membeli baju atau pakaian, mesin listrik, Ya. Sekunder. kuota internet, perbaikan sandal Budi, meja kursi, televisi. Paham ya? Yang lain? Kebutuhan utamanya tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 ialah sudah dipisahkan tadi ya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Kelompok 1. Kebutuhan yang nomor 2, tentukan apa yang harus diprioritaskan dalam dan berikan alasannya. Dari studi kasus tadi, mana yang kalian mau menurut kelompok kalian prioritaskan? Beras dan lauk, alasannya untuk kebutuhan keberlangsungan hidup. 2. Baju dan pakaian, alasannya untuk menutupi suhu. 3. Token listrik, alasannya untuk mempermudah pekerjaan rumah di malam hari. Oke, baik. Menurut kelompok 1, prioritas yang diambil dari studi kasus adalah yang pertama tadi adalah Beras dan lauk. beras dan Lauk. apakah ada yang tidak termasuk? Ada yang masuk kategori dari yang telah disebutkan tadi, yang lainnya ada termasuk yang menurut kalian masuk dalam kategori kebutuhan prioritas yang menjadi skala prioritas? Pas ya? Pas. Kelompok, betul? Oke, betul. Selanjutnya apa? Nomor 3. Jumlah unsur kelangkaan dalam kasus tersebut. Apa? Bisa terjadi karena Unsur kelangkaan dari studi kasus. Apa yang kalian ambil? bisa terjadi kelangkaan karena terjadinya kurang sumber daya, contohnya beras, minyak, bensin, gas. Kelangkaan beras bisa terjadi karena mengalami kegagalan panen. Kegagalan tersebut bisa terjadi
Ya. Strategi mengatasi keterbatasan sumber daya. Kelompok 1. Apa strategi mengatasi keterbatasan sumber daya? Pengelola sumber daya, penyusunan skala prioritas, tentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk dialokasikan terlebih dahulu. Hemat penggunaan, gunakan sumber daya secara efisien dan minimalkan pemborosan. Di sana dengan menghemat listrik dan air. Kelestarian alam, lakukan kelestarian alam dan kelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak cepat habis. Iya, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian semuanya. Oke, silakan kembali ke tempat Pak. Selanjutnya kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil studi kasus kalian. Silakan maju ke depan. Oke, silakan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga bumi memiliki penghasilan terbatas. Pada awal terdapat kebutuhan. 1. Beras dan lauk 300.000. Kuota internet 50.000. Perbaikan standar bumi 20.000. Meja kursi 500.000. Televisi Mau baju ya lagi? Iya. Tuh. Membeli beras, sediakan kebutuhan primer yaitu adalah beras dan apa tadi? Tahu ya. Lagi? Lagi? Tepuk tangan teman kalian. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami ingin menyampaikan hasil studi kasus dari kelompok 3. ya, silakan. Studi kasus warga Budi memiliki penghasilan terbatas. Pada awal bulan terdapat kebutuhan beras dan lauk 300.000, kuota internet 50.000, perbaikan standar budi 20.000, meja misalkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer, beras dan lauk, membeli baju atau pakaian. Bahan baku kayu besar atau kayu hutan susah didapatkan ya. Budaya kerja, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan motivatif untuk meningkatkan retensi karyawan. Ya. Kolaborasi, jalin kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siko tepuk pundak tepuk Tangan. lagi. Musiko tepuk pundak tepuk tangan. Telah menyelesaikan studi kasus ya, semuanya benar ya. Hasil studi kasus kalian bagus ya. Jadi kesimpulan, manusia membutuhkan ilmu ekonomi untuk membuat pilihan terbaik. Mengapa kita harus belajar ekonomi? Kenapa? Ada yang jawab? Apa? Kenapa kita harus membutuhkan? Mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Karena ia mempelajari cara mengelola sumber daya yang
Ya, betul. Ya. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi individu, bagi keluarga, bagi kelompok, pemerintah itu sangat membutuhkan yang namanya ilmu ekonomi yang tujuannya tak lain adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan, kepuasan. Jadi itu ya, kelangkaan menyebabkan manusia perlu muncul skala prioritas. Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu, sehingga sumber daya seperti uang atau waktu dapat diatur dengan efektif dan efisien. Untuk masa depan yang lebih baik dan cemerlang. Tugas, ya, tugas di rumah, buat skala prioritas kebutuhan dalam 1 minggu ke depan. Kebutuhan apa yang lebih dominan sebagai seorang anak sekolah? Ya, contohnya bensin,